Guru honorer bunuh diri karena pinjol, gaji ditahan berbulan-bulan, punya utang 200 juta ke rentenir, benarkah? Mari kita bahas. Kembali lagi di Konoha News, berita tentang rakyat Konoha dan pejabat Konoha. Sebelum kita tonton kisah bunuh diri ini, pastikan kalian like, follow, and subscribe, karena bakal banyak video viral dan menarik lainnya guys. Oke, langsung aja kita bahas guys. Kasus ini terjadi di kota Malang, Jawa Timur. Tepatnya di Jalan Sunan Bonang, Desa Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 bulan 12 2023 lalu. Kasus guru SD di Malang yang terlilit utang sampai harus meninggalkan dunia ini selamanya beserta dengan keluarganya guys. Tepatnya kejadian tersebut di sebuah rumah kontrakan di Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, di mana korban adalah seorang guru SD berinisial W dan istrinya berinisial SL, dan punya dua orang anak, yaitu Ake selaku anak pertama dan Are anak kedua. Are diajak oleh kedua orang tuanya untuk ikut dengan mereka, sementara tidak dengan Ake. Iya, kalian paham lah ya apa yang gue maksud dengan diajak anak yang bontot, sampai dimana mereka ini ditemukan sudah dengan keadaan yang tak bernyawa guys, yang diduga akibat meminum racun. Dan untuk kronologinya, menurut pengakuan dari Ake, anak yang selamat ini, dia itu bercerita bahwa sekitar jam 3 pagi, di mana Ake dan Are ini lagi tidur di kamarnya. Tiba-tiba si ayahnya si W itu ngedatengin Are ke kamarnya dan diajaklah buat keluar kamar. Nah, pas pagi-paginya, Ake mencoba memanggil kedua orang tuanya itu dan adiknya si Are itu. Tapi enggak ada jawaban dari tiga orang tersebut. Ake mencoba membuka pintu ayahnya. Ayah, ayah, dia memanggil 3 kali dan mengetuk pintunya. Ternyata pintunya terkunci dari dalam guys. Mereka curigalah di situ, si Ake ini. Dan Ake pun minta bantuan ke tetangganya buat bukain pintu kamarnya yang terkunci. Nah, setelah pintu rumah dibuka, ditemukanlah guru ini beserta dengan istri dan anaknya sudah dengan kondisi meninggal dunia guys. Istri dan anak Pak W mulutnya berbusa dan Pak W meninggal karena sayatan di tangannya. Kalian tahu nggak sih guys, yang menyebabkan keluarga ini nekat bunuh diri? Setelah gue baca dan pelajari dari berbagai sumber dan artikel, beberapa fakta yang mengejutkan bagi gue. Nah, menurut keterangan dari pihak kepolisian, korban W yang seorang guru honorer ini itu punya utang sekitar 200 juta rupiah pada rentenir. Utang ini pun digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan buat biaya hidup sekolah anaknya. Dan si W ini juga katanya cuma seorang guru honorer biasa yang dimana gajinya tertunggak selama berbulan-bulan. Nah, hal ini pun membuat keluarga ini kesulitan buat untuk memenuhi sekedar kebutuhan sehari-harinya. Sementara untuk fakta kedua, anak korban yang ikut dibawa oleh mereka ini yang bernama Are adalah seorang siswi yang berprestasi guys, dan mendapat beasiswa dari pemerintah. Itu kalau nggak salah sekitar 500.000 guys. Are adalah siswa kelas 6 SD Sabtorenggo. Are pun ternyata mendapatkan beasiswa dari pemerintah sebesar 500.000 per bulannya. Namun kalian juga paham sih ya, beasiswa yang sebesar 500.000 ini nggak nutup biaya sekolah dan kebutuhan lainnya seperti sepatu, tas, dan sebagainya, jajan, dan lain-lain. Sampai di mana imbas dari utang menumpuk kepada rentenir ini, yang akhirnya mereka itu mengalami depresi berat. Sangat-sangat depresi guys. Dan ada satu fakta baru yang ditemukan di cermin rumahnya. Ada tulisan wasiat untuk anak sulungnya atau anak yang paling atas. Nah, kalian bisa lihat tuh pesannya di sini. Itu ada pesan wasiatnya untuk anak sulungnya. Menurut aku, kalau udah masalah ekonomi ya guys ya, udah sulit. Semoga buat para pejuang guru honorer, jangan mau bertahan dengan gaji kecil. Berusahalah berdagang, ngojek, atau cari pendapatan lainnya. Karena ngandelin guru honorer, kalian bakalan sulit menghadapi
menghadapi kenyataan hidup, guys. Maaf ya, guys, buat guru-guru honorer, bukan maksud menyinggung. Saya hanya memberi saran tanpa menyakiti. Kalianlah yang harus merubah nasib kalian sendiri sembari berusaha dan berdoa. Nah, kisah bunuh diri ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, guys, bahwa jangan mau bergantung sama pemerintah Konoha yang ngasih gaji ratusan ribu pun ditunda-tunda. Berusahalah dengan kaki kita sendiri dan jangan sampai banyak lagi kasus bunuh diri karena ekonomi. Semoga semua warga Indonesia sehat, makmur, dan sejahtera, dan terbebas dari pinjaman online dan rentenir. Nah, kalau menurut kalian gimana, guys? Komen di kolom komentar ya. Semoga kasus ini cepat selesai dan tidak terjadi kasus bunuh diri lainnya. Kita dapat punya pemimpin yang mengerti akan kondisi rakyatnya. Oke. Klik follow, like, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.